Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gua mau berbagi prakteknya upgrade unit Black Mamba P377 dari 0 sampai selesai. Ini gua pembongkaran dulu ya. Nah, ini dia dibongkar. Dicek ya partnya, jangan sampai keselip sana sini. Oke. Selanjutnya gua setting out barrel dan inner barrel. Jadi di sini inner barrelnya gua potong sepanjang 10 cm. Setelah dipotong dirapihin ujung-ujungnya itu, bekas potongan dihilangin, diamplas. Diamplas tengah dulu baru diamplas tepinya. Nah, oke, setelah diamplas tepinya itu udah halus kelihatan. Kita tes BB-nya lancar atau enggak. Di sini udah lancar ya BB-nya ya. Nah, di situ itu gua coba BB besi. Udah lancar apa enggak? Karena ada perbedaan ya di BB plastik dan BB besi, dia ada selisih ukuran. Nah, di sini barrel udah gua potong sepanjang 8 cm. Gua kikis dulu dalemannya biar rapi karena ada bekas potongan. Setelah rapi kita lihat lubangnya lurus atau enggak. Setelah itu kita bikin setup chamber, kita buka tutup depannya. Terus kita ambil bagian inner barrel aslinya ya. Kita lepas karet chambernya. Sebelumnya itu kita potong dulu bagian outer barrelnya itu segaris dengan batas body chamber. Nah, setelah potong itu diamplas dulu ya, diamplas sedikit sampai rapi. Terus kita pasang karet chamber itu ke inner barrel aluminium. Kita tes dulu BB-nya itu. Nah, itu dia harus ketahan dulu di atas. Setelah itu didorong sedikit dia masih ketahan. Jadi 2 step dia ketahannya ya. Nah, setelah dicolokin obeng sedikit, udah lancar, baru kita setting. Kita amplas dulu biar permukaannya itu bisa melekat dengan double tape dan enggak terlalu tebal. Jadi karet chambernya itu enggak terlalu melar nanti saat dipasang karena ada tambahan di double tape. Double tape itu fungsinya biar karet chambernya enggak terlalu bergerak dan kencang, biar enggak ada udara bocor. Gitu ya. Kita cek batas antara chamber dan inner barrel itu harus bujur semua. Terus kita kasih lem karet. Ini gua pakai lem karet yang biasa untuk sepatu, sedikit aja, terus kita ratain pakai tangan. Begitu ya kawan-kawan ya. Ini step by stepnya, jadi boleh diikuti. Terus kita bikin garis buat kita pasang lakban kertas buat penyangga di bagian body chamber. Setelah terpasang kita cek di chamber harus rapat tanpa dipaksa ya. Bagian atas harus rapat tanpa dipaksa dan bagian depannya juga harus rapat tanpa dipaksa. Kalau sudah rapat kita cek inner barrelnya goyang atau enggak. Kalau sudah kenceng, udah enggak goyang, terus kita lem isolasi kertasnya biar dia enggak gerak-gerak. Setelah itu gua pasang lem kertas lagi buat dudukan si outer barrel. Kita cek kalau sudah pas, kita lihat sudah bujur atau belum. Oke kawan-kawan, dilihat itu, pastikan itu bujur ya, karena untuk akurasi fungsinya. Setelah bujur kita lem sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak itu. Nah, ini penampakan penguatan bodi dari gua. Ini ekstra berat, jadi maksimal banget penguatan bodi dan dan bobotnya itu maksimal. Nah, di akhir gua beri plastisin yang gampang aja, nggak usah susah-susah. Terus di sini penguatan serset, bagian itunya penyangga sersetnya itu gua tanam tembaga ya.
biar dia kuat. Terus settingan magazine juga harus nggak jumping lagi, nggak keluar magazine saat dihentak begitu. Harus disetting, ada videonya gua siapin itu. Terus ini penguatan shear set untuk bagian aduan sama piston kan. Nah, di situ untuk kokangannya. Jadi harus diperkuat juga di bagian situnya. Terus ini bagian batang shear set dan magazine, antara shear set ke magazine itu dilapis plat yang agak tebal ya, bukan plat yang tipis, enggak. Jadi itu keras, insya Allah udah tahan patah. Nah, di sini triggernya itu udah gua tanam juga di bagian penyangganya pakai tembaga, dan di atasnya itu gua kasih plat yang agak tebal juga. Tujuannya biar kuat. Setelah itu gua mulai rakit. Pelan-pelan aja. Pastikan rakitannya rapat. Nggak ada selisih atau celah di bagian manapun. Kita cek kelancarannya. Masukin magazine, kita cek keseluruhan sudah siap, baru kita kerjain piston. Nah, itu pengunci ini ya, pengunci bodi, biar saat hentakan keras itu dia nggak rusak. Jadi banyak perhitungannya agar biar hasilnya itu maksimal. Terus bagian karet piston kita amplas sedikit aja, hilangin garis, terus kita lem, kita pasang dengan hati-hati ya. Nah, pelan-pelan aja, yang penting dia presisi. Oke, setelah itu gua tutup ujungnya itu dengan plastisin hitam, dirapetin banget sampai udah rapet banget, baru kita lem. Tuh ya kawan-kawan ya. Jadi ini bisa diikuti. Tinggal untuk detail-detailnya gua udah siapin, masing-masing part itu gua siapin satu-satu video, jadi kalian enak ngertiinnya. Oke, di situ selongsong pistonnya juga udah gua perkuat seperti biasalah. Nah, kita cek kelancarannya, jangan sampai terlalu kenceng ya. Nah, itu kepadatannya kita udah lihat, itu padat banget. Baliknya mantul, kenceng, udah pasti kenceng udah itu. Ini gua pakai per 7,5 per 1,3 ya. Kita pasang penguncinya sebelum dites. Terus kita pastiin semuanya kenceng, tidak ada kekurangan sama sekali. Kokangan, dan ini kita tes, gua kokang dulu. Tes ke pipa PVC, dar, jebol. Terus kaleng yang sudah bonyok kita tes juga dengan jarak yang enggak terlalu dekat lah, biar memastikan kalau unit ini sudah layak terbang. Oke, tanpa kesulitan langsung jebol. Sip, segitu, sekian, terima gaji.